Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimih lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallahul azim. Wahai manusia-manusia pencari Allah, berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk dan berhati-hati daripada kelalaian. Sebab lalai itu menyebabkan hati beku, dan serahkan dirimu kepada Allah dan relakan hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat, dan kalahkan hawa nafsumu dengan meninggalkan syahwat. Setengah dari tanda-tanda bahwa seorang itu bersandar daripada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan, tiada yang memberi dan juga menolak melainkan Allah. Dohirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal, sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya untuk menggerakkan diri dari bahaya kesalahan, dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan karunia rahmatnya semata-mata. Firman Allah, Qul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, hanya karena merasakan karunia rahmat Allah lah kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik bagi mereka daripada apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. Yunus 59. Sedang bersandar pada amal usaha itu berarti lupa pada karunia rahmat Allah yang memberi taufik dan hidayat kepadanya, yang akhirnya pasti ia ujub, sombong, merasa sempurna sendiri, sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam. Ia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Juga telah terjadi pada Qarun. Qarun pun berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Al-Qasas 78. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah.
tanpa rahmat taufik hidayahnya dan karunia Allah. Sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman alaihi salam ketika ia menerima nikmat karunia Allah, ketika mendapat istana Ratu Bilqis. Disitulah Allah berfirman, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji padaku apakah aku bersyukur atau kufur. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya, dan siapa yang kufur, maka Tuhanku zat yang terkaya lagi pemurah, tidak berhajat sedikit pun dari makhluknya, bahkan makhluk yang berhajat kepadanya. An-Naml 40. Keinginan untuk tajrid melulu beribadah tanpa berusaha dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha untuk mendapat kebutuhan sehari-hari. Maka keinginanmu itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa kasab, maka keinginan yang demikian berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, lebih-lebih apabila majikan ikut Tuhan Allah yang mengetahui benar-benar apa yang menguntungkan baginya dan yang menyusahkannya, dan tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan kau tidak tamak terhadap hak orang lain, dan tanda bahwa Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka-sangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya. Syaitan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia itu tenang, maka ia datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan, kemewahan, ketenangan lain orang yang membangkitkan sifat tamak, iri hati terhadap apa yang bukan bagiannya, sehingga apabila ia telah melepaskan apa yang ia telah tenang, tentram, itu untuk menurunkan sifat tamak rakusnya, gagal amal perbuatannya dan kecewa. Firman Allah yang menunjukkan sebagaimana tipu daya syaitan terhadap Bapak Adam dan Ibu Hawa alaihi salam. "Manaha kuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Berkata syaitan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal dalam surga. Al-A'raf 20. Dalam surat Toha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal udulluka ala syajaratil
khuldi wa mulki la yabla. Maka membisikkan setan, ia berkata, "Hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon huldi, sesuatu yang dapat mengkekalkanmu dan kekayaan yang takkan habis?" Toha 120. Assalamualaikum